dan juga peluangnya? Ya, kami merasa dari segi market potensinya masih banyak sekali. Karena seperti saya katakan tadi, mungkin market share dari seluruh bank digital di Indonesia itu mungkin paling 1%. Jadi kami merasa poolnya masih sangat besar, dan juga kalau kita bisa melihat bahwa masyarakat sekarang semuanya pakai digital. Ini semua handphone semua nih, ya kan? Dan bagaimana kemudahan, pelayanan, easy, transparent, aman, itu sangat-sangat dipentingkan. Jadi kami merasa sangat positif terhadap prospeknya di 2026 dan kedepannya. Jadi saya merasa melihat bukan 1 tahun kedepannya, tapi 3, 5, 10, 20 tahun kedepannya masih sangat besar. Seperti kita ketahui, Indonesia 280 juta jiwa. Credit penetration di Indonesia ini mungkin sekitar 30-35%. Di negara-negara lain sudah lebih dari 100%. Jadi penetrasi dari akses terhadap kredit itu masih sangat lacking. Jadi kami merasa di situ kami juga bisa memberikan peran untuk inklusi keuangan, untuk inklusi layanan perbankan dengan cara yang mudah dan aman. Mungkin gitu kira-kira. Pak, tadi RBB belum dijawab Pak untuk kredit DPK. Oh, kredit, aduh saya nggak ingat kalau RBB. Iya, jadi kalau mungkin RBB kami so far sudah diterima juga ya Mbak di OJK, dan kami rasa kami sebagai bank yang kami sangat mengandalkan ekosistem, right? Dan juga kami bukan cuma pengen sekali profitable, ini kita pengennya sustainable. Jadi mungkin udah lihat di posisi Maret kita, posisi NPAT atau net profit after tax kita sudah positif. Dan kedepannya bukan di tahun ini kami rasa kami juga dari segi RBB cukup membahagiakan ya Pak Tigor pencapaiannya, dan tahun depan kita akan terus mengandalkan kenaikan DPK untuk menopang kenaikan kredit kita. Jadi mungkin nanti ada saatnya ya Mbak ya, nanti kita akan juga share mengenai jangka panjangnya seperti apa dari segi pertumbuhan. Pak Tigor, soal modal inti berarti ini langkah buat IPO apakah salah satu buat meningkatkan modal inti, terus nanti dalam jangka waktu misal 2-3 tahun ke depan bakal ada target kenaikan modal inti berapa gitu Pak dari Superbank? Waduh, 2-3 tahun ke depan ini kita baru aja selebrasi di sini ya, 8 triliun. Jadi kami merasa modal itu sangat cukup dengan kebutuhan kita dari short dan medium term. Dan tentu saja karena kita return dari investments tersebut atau earnings kita akan terus bertumbuh. Jadi kami merasa untuk sementara kebutuhan modal kami sudah terpenuhi. Pak, kan kalau dari KAR sendiri kan itu tebal banget ya Pak di 2000 per September kemarin, itu apa di tahun depan akan lebih agresif untuk menyalurkan kredit Pak? Ya, jadi tentu aja KAR itu berbanding dengan aset dan loans yang kita akan acquire. Kami merasa kedepannya masih banyak sekali kesempatan untuk growing lebih besar. Jadi kalau kita tadi Ibu Melissa juga cerita bahwa 70-30 kan 70% untuk bagaimana support growth kedepannya, dan 30% nanti bagaimana kita untuk investasi dari teknologi, dari platform, dari cyber security, dari semua infrastruktur dan sebagainya. Jadi kami merasa growth dari our asset, our loans, kita udah mengetahui kita sekitar 9 sekian triliun loans kita. Tahun lalu sekitar 6,4 triliun akhir tahun lalu. Growth trajectory yang besar itu akan terus berkembang di tahun 2026. Sehingga kebutuhan modal itu makanya kita meluncurkan IPO 70% memang untuk bagaimana support growth dari loan kita ke depannya. Pak, untuk target pembiayaan juga ada target nasabah tahun depan, udah boleh di-share? Nanti deh kita share belakangan, tapi kita udah 5 juta nasabah dan growing very rapidly, dan kami juga untuk dari segi nasabah juga konsentrasikan kepada transaction nasabah itu sendiri. Jadi seperti dikatakan Bu Melissa tadi, lebih dari 1 juta transaksi per hari loh. Jadi per hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol gini dan sebagainya tuh transaksi jalan terus, dan semuanya digital. Nggak ada yang bukannya ke cabang atau dari sales atau dari apa, semuanya digital. Jadi kami merasa momentum itu terus akan berkembang ke depannya. Pak, kalau strategi menjaga cost of fund Pak dan kualitas aset Pak, ini kan di tengah persaingan digital gimana? Jadi kualitas aset saya katakan tadi juga bahwa dengan ekosistem kita, kualitas aset dapat terjaga karena data kita jauh lebih tajam. Dan bagaimana scoring model kita lebih tajam juga.
Dan oleh karena itu kedepannya mungkin orang-orang yang memberikan loan tanpa data-data tersebut mungkin ada disadvantage, lebih susah untuk memberikan loan terhadap tukang martabak yang tidak ada kolateralnya, tidak ada bukunya, tidak ada CFO-nya, atau jualan bakso. Tapi kita tahu karena data-data kita bilang, ini baksonya laku loh, ini baksonya tiap hari jualan sekian, dan ini terus konsisten selama 3 tahun di sini di platform tersebut. Kalau bank yang tidak mempunyai data-data tersebut, dia nggak akan bisa memberikan rekomendasi atau memberikan loan terhadap tukang bakso tersebut. Nah, yang seperti kayak gitu menurut saya adalah advantage kita dari ekosistem data kita. Pak, target kinerja sampai akhir tahun apakah sesuai dengan RBB awal atau mungkin melebihi capaian perkiraannya gimana? Ya, kami bersyukur selama ini semuanya melebihi. Kami bersyukur bahwa nasabah yang benar-benar masuk, nasabah yang bertransaksi, nasabah yang engage itu benar-benar melebihi dari target RBB yang selama ini berlangsung, dan kami harapkan entusiasme itu akan terus berlanjut. Ya. Pak, Supa kira-kira akan terpengaruh dalam jangka menengah soal merger Grab dengan Goto nggak Pak? Wah, saya nggak bisa komen tentang Sistemnya Superbank. saya nggak bisa komen dengan spekulasi yang di luar yang beredar, tapi yang saya bisa katakan bahwa semua ekosistem yang di Grab tadi semuanya itu berjalan dengan Superbank, dan itu berjalan dengan 2-3 tahun kemarin, 1,5 tahun sejak kita launching, dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Dan tadi juga dikatakan bagaimana kita sekitar 60% adalah di ekosistem, tapi di luar ekosistemnya juga berkembang. Karena banyak sekali ternyata nasabah masyarakat yang mau masuk ke Superbank tanpa melalui ekosistem, itu ternyata banyak juga. Kita nggak tolak juga kan, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan advantage dari ekosistemnya, itu yang terus kita gali. Jadi tetap akan mandiri gitu Pak, Superbank? Superbank tetap mengandalkan ekosistem, karena itu adalah low hanging fruits. Ya, cost of acquisition-nya lebih rendah, cost of engagement, cost to serve lebih rendah. Akan tetapi kita tidak menutup dari luar ekosistem. Pak, proyeksi BI Rate Waduh, ke Gubernur BI dong, jangan ke saya. Oh, ke saya. Jangan ke saya dong. Mungkin ada lagi? Cara terakhir perseroan untuk menjaga tingkat NPL Pak di bank digital kan bukannya cukup tinggi. Yang seperti saya katakan tadi, jadi kita benar-benar take advantage of the data. Jadi credit scoring model kita itu benar-benar di-enhance mungkin tiap 2-3 bulan. Jadi lebih dipertajam. Jadi itu mungkin berbeda dengan bank-bank yang lain. Tapi itu bukannya meningkatkan ini ya, beban operasional dengan adanya penajaman data itu. Kenapa ya? Harus ada yang survei atau begitu kan? Oh, bukan survei, itu datanya elektronik semua. Semuanya berdasarkan transaksi, berdasarkan engagement, berdasarkan location, berdasarkan ini orang sebenarnya kesukaannya apa, ini orang tendensinya seperti apa, ini orang apakah kerjanya benar di sana. Kalau misalnya kasih contoh, misalnya dulu kalau konvensional tuh kita mau ngajukan loan, ditanya Anda kerja di mana? Oke, di sini. Terus ditelepon tuh, ada yang nomornya ini, ditelepon. Bener nggak si ini kerjanya di sini gitu loh. Terus ada temennya mungkin yang kamu bilang ya, saya kerja di sini. Itu kita nggak begitu lagi. Kita tahu ini dari ngambil Grab dari rumah kemana kantornya katanya, ke sini, katanya ke SCBD. Ternyata ke Penjaringan tiap hari. Kerjanya tapi bilang akunya di SCBD, tapi ke sana. Itu kan jadi itu contoh aja, tapi menurut saya banyak sekali data-data yang sangat berguna untuk ketajaman credit scoring model kita. Mungkin itu kali dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kita